Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sangat menarik tentang seputar dunia hukum. Baik teman-teman, pernahkah teman-teman, Bapak Ibu menyaksikan televisi, terus kemudian berita seseorang pelaku tindak pidana, masalahnya telah diselesaikan, didamaikan, bahkan yang memfasilitasi justru malah pihak kepolisian, bahkan pihak kejaksaan itu sendiri ya. Nah, penyelesaian suatu perkara atau masalah di luar daripada jalur pengadilan dan lebih menekankan kepada keadaan semula dan menghindari upaya-upaya pembalasan. Nah, biasanya ini disebut dengan restoratif justice ya. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya-tanya apa sih restoratif justice itu ya. Nah, jadi restoratif justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, juga melibatkan keluarga dari pihak korban dan pelaku yang berperkara untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada keadaan semula, bukan untuk pembalasan. Nah, itu teman-teman ya, restoratif justice. Nah, lalu konsep restoratif justice adalah pemulihan keadilan ya, itu pemulihan keadilan konsepnya ya, dengan tidak menitik beratkan pada penghukuman ya. Jadi prosesnya dengan melibatkan pelaku dan korban untuk berdamai dengan cara pendekatan secara kekeluargaan. Itu ya teman-teman. Namun juga penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua perkara atau jenis perbuatan tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice. Ada syarat-syaratnya juga teman-teman ya. Jadi tidak semua perkara atau kasus yang dapat diselesaikan dengan cara pendekatan restoratif justice. Ada juga syaratnya. Nah, syaratnya apa aja ya? Syarat-syarat untuk melakukan restoratif justice yang pertama adalah merupakan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku ya, di mana pelaku selama hidupnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan belum pernah dihukum ya. Nah, itu. Lalu kemudian syarat berikutnya, jenis kerugiannya itu ya di bawah 2,5 juta ya, 2,5 juta. Lalu syarat berikutnya adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban. Manakala korban tidak mau berdamai dengan pelaku, maka restoratif itu atau restoratif justice itu gagal, tidak dapat dimediasi, maka perkaranya harus dilanjutkan. Nah, lalu kemudian perkara yang dimana ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah, itu yang dapat di restoratif justice ya. Nah, contoh kasus yang dapat di restoratif justice misalkan ya, seorang ibu melakukan atau kedapatan mencuri susu di sebuah toko demi keberlangsungan hidup anaknya. Oleh kemudian pemilik toko membuat laporan ke kepolisian dan kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut, dan pelaku haruslah diproses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun
kita melihat jenis perkara ini apakah masuk dalam kualifikasi atau kategori kasus yang dapat di restoratif justice. Menurut saya kasus ini dapatlah dilakukan atau penyelesaiannya dengan cara restoratif justice, ya, seperti itu ya. Karena kita harus memahami konsep restoratif justice adalah pemulihan keadilan dengan tidak menitik beratkan pada penghukuman, namun harus mengembalikan kepada seperti semula. Nah, di mana contoh kasus tadi ya, perbuatan ibu apabila dia pertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, maka tidak sebanding dengan apa yang diambilnya. Maka sudah selayaknya dan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara restoratif justice, mendamaikan para pihak demi mencari keadilan yang sesungguhnya, mendamaikan kedua antara korban dengan pelaku. Nah, itulah keadilan yang sebenarnya, bukan kepada proses pembalasan ya. Oke ya teman-teman, bahwasannya di luar daripada konsep restoratif justice, yaitu pemulihan keadilan atau pendekatan dengan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar daripada jalur peradilan, maka kita harus sepakat bahwa setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, maka kita harus sepakat bahwasanya itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, seperti contoh kasus seorang ibu tadi ya. Oke, baik teman-teman. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum bagi teman-teman. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jangan lupa ngopi ya, teman-teman.